sebuah grup 2005 mereka terbentuk. Tapi grupnya bubar. Tapi sekarang tetap akrab sih. Akrab nggak sih sebenarnya mereka? Akrab sih sebenarnya. Coba kita pengen lihat seakrab apa dan sekompak apa mereka sekarang. Baik, sok. Di pagi-pagi ambil kita hadirkan Tika dan Tiwi. Seru banget. Ternyata masih kompak sampai sekarang ya. Harus dong. Soalnya tadi kreatif kita bilang kayaknya mereka lagi bertengkar deh. Gosip, bertengkar mulu. Gak ada, dia memang biasa. Host ngegosip kehidupan sehari-hari, ngegosip terus. Ini kayaknya pagi bukan siang ini. Oh iya benar. Kasihan dia hidupnya gak bahagia jadi ngegosip terus. Astagfirullahaladzim. Dewi, jangan ditolak makanya. Karena dari tadi si Kak Dewi. Makanya dia sakit hati, dia cintanya ditolak. Tika Tiwi, kami semua disini ucapkan terima kasih. Enggak belum. Masa baru datang udah mau pulang? Jangan dong, aja cuma nyanyi langsung pulang ya. Kalau ini Tika Tiwi, Tika Tiwi. Titu. kalau kata lu tadi apa? Tik-tiu. Tik. Ya kan Titu udah nggak ada lagi, jadi sekarang Tik Tiu aja ya. Ada nih. Aku pikir tuh Titunya udah bubar tapi masih Tika Tiwi. Oh jadi nggak Lu belum kompor bubar. tadi. Kita tuh cuma hiat. Sama ya aja ya. Oh hiatus. Lo bilang tadi katanya udah bubar ya. Hiatus ternyata hiatus. Kita mah ngikutin Rian sebenarnya. Ini nggak ada sih. Hei. Emang mereka berdua gitu. Kayak Tom and Jerry. Jambak-jambakan ya. Tika Dewi, jelasin dong tadi Dewi nanya hiatus tuh apa? Hiatus tuh hiatus balal di Jordan. Meletus. Kenapa sih kamu tuh ganggu terus? Kita mau kasih lihat ya, ini mereka yang kabarnya kemarin hiatus itu sampai sekarang balik lagi dan tetap kompak sampai dengan sekarang. Kita mau kasih lihat yang satu ini, yang kemarin katanya hiatus. Kalian tuh ya selera humornya masih kayak waktu zaman masih gadis ya. Receh kita. Luar biasa loh. Mental aman kan? Aman ya? Aman kan? Hiburan semata kan itu? Kalau nggak Tapi kadang ada yang relate juga sama kehidupan. Oh gitu. Itu jadi kalau iseng-iseng di rumah aja gitu? Suami itu tanggapannya gimana ngeliat kalian bikin konten begitu? Apa udah masa bodoh aja terserah deh. Udah bebas ya. Anak kayaknya udah pada masa bodoh juga. Kadang-kadang mereka ikut membantu. Oh karena masa bodoh jadi kalian Kayak tadi. Ayo daripada kita marah-marah mulu ya nggak sih, daripada bengang-bengong gitu. Tapi akhirnya sekarang kayak konten-konten kayak gitu malah jadi satu tuntutan gitu, Wi. Kira aku kemarin sempet DBD dirawat gitu, masih banyak DM Bunda Korla dong kak gitu sampai karena dia sering ngeiniin Bunda Korla. Impersonate Bunda Korla. Coba dong, misalnya gimana? Coba, oke. Gimana sih? Coba ya. Ayo Bunda Korla lagi. Jadi nggak lip sync tapi live impersonate Bunda Korla Tiwi, silakan. Coba. Ayo Wi. Gak bisa, udah dong. Gimana kan katanya udah biasa, banyak request. Enggak. Tapi kenapa? Itu susah banget. Oh. Enggak, tapi tadi udah gini-gini udah kayak Bunda, nah gimana? Oh gitu ya. Mulut bibirnya. Suka impersonate siapa aja, Bunda Korla atau siapa lagi? Siapa aja sih yang memang lagi trending di TikTok sama di itu ya udah kak ini kak, kalau misalnya menurut aku oh ini lucu nih, ini bisa di recreate lagi, jadi bukan impersonate-nya bukan yang kayak Copy paste enggak, tapi kayak menciptakan satu keadaan yang dibikin beda lagi gitu ya. Tahu nggak paling gampang impersonate siapa? Coba impersonate Dewi Persik. Itu udah pernah loh. Yang Gudang Garam Jaya. Gudang gula. Oh iya. Gudang gula. Coba gimana? harus bayar dulu. Gimana? Gudang gula. Coba stokin. Coba gimana pengen Gula Jaya. Gula Jaya gitu. Ganti. Hahe. Ada ininya nggak? Ada videonya? Ada videonya. Suaranya. Dia nggak mau lihat videonya, mau suaranya. Suaranya siap ya. Bandnya bisa. Bisa, dia Suaranya bisa. harus Kak Dewi. Gudang gula Jaya siap. Oh ya udah, suara Kak Dewi. Suara Dewi. Dewi Persik. Iya benar. Tapi kalau manggung masih sering nggak sih kalian berdua? Masih sering. Komunikasi, ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul nongkrong Tiap berdua. hari kayaknya. Cuma tiap hari. Oh jadi komunikasi. Kalau belum dirawat tiap hari. udah dia dirawat aja aku masih datang loh. Jadi hubungannya baik-baik aja. Soalnya kita dengar kabar katanya kalian 4 tahun sempat katanya hubungannya renggang, katanya begitu loh. Kata siapa? Lama. Terus katanya berebut laki ya? Maksudnya Nggak pernah. nggak pernah. Kalian punya pasangan masing-masing kan? Udah pada punya anak. Tapi 4 tahun renggang tuh gimana rasanya sih? Tahu dari gue.
Dia mah orang udah lama ya itu. Waktu itu tuh kayak udah berita masalah lama. itu bayaran gitu ya. Masalah baju, mas stocking. Enggak sih. Masalah apa ya? Kita mulai lupa ya. Masalah Saat itu ya pokoknya. miskomunikasi aja. Karena masih muda kan waktu itu. Saat itu, Jadi iya. Sekarang udah nggak muda. masih muda juga. Tapi sampai 4 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Iya. Apalagi untuk sebuah grup yang besar bersama-sama, tumbuh bersama-sama. Yes. 4 tahun renggang tuh apa rasanya? Nggak usah mancing-mancing air mata deh. Enggak. Tapi maksudnya iya kan, tumbuh bareng, Iya. dikenal bareng, bangun karir bareng. 4 tahun renggang tuh susah. Susah banget. Makanya kita penebusannya sekarang adalah setelah semuanya direkonsiliasi, udah kita Udah rilis semua. semuanya. Kita nggak pernah mau meninggalkan sedikit pun momen kebahagiaan kita kayak nikahan ya. Kita nggak pernah mau untuk hal itu sampai kejadian lagi gitu. Jadi apa-apa Jadi apa-apa sekarang kita ngomongnya langsung dia sama aku. Jadi nggak ada perantara bilangin tuh sama Takutnya Tiwi gini-gini miskom ya. atau bilangin sama Tika. Kita nggak mau. Ya, tapi kan itu proses yang harus dilewatin. Berantem, konflik biasa. Yang penting kan sekarang udah baik-baik aja. Iya. Ya, baik-baik aja. Kalian gini kan tadi ada miskomunikasi, pukul-pukulan, ternyata sekarang rangkul-rangkul. Enggak, kita nggak baik-baik aja. Kita enggak. Kita Baik baik-baik kita, aja. kita nggak pernah baik masa sih? Ngambak lebih. Mereka mah memang setiap hari penuh keromantisan. Lebih tepat. Tapi Tika TV kita senengnya begini, maksudnya kalau udah sekarang baik-baik aja kan jadi happy bawaannya, Iya. bisa bikin orang lain juga happy, termasuk konten-konten mereka yang bisa bikin orang happy dan juga viral. Kita mau lihat ya. Enggak ya kalau itu ya. Nggak bipolar. Ya itu sih agak aneh. Tapi kayak gitu Tapi di real life tuh ada begitu. Ada, kita juga gitu kadang-kadang. Relate. Apalagi kalau Loren masuk pagi-pagi kan, kita lagi terus. Hei, Mama Tapi kayaknya itu dirasakan Kita semua banget yang setiap bekerja di pagi. depan kamera deh. Iya. Sobat Ambiar mungkin nggak pernah tahu permasalahan kita masing-masing apa. Sebelum kita live di kamera mungkin kita lagi nangis, lagi berantem sama orang rumah, lagi ada masalah. Tapi kalau lagi depan kamera mau nggak mau kita langsung Kita mau nggak mau kita. Padahal pas lagi iklan kita langsung Kayaknya semua orang ya. Nangis beneran, dia itu memang bener nangis beneran. Tadi bilang iya katanya. Iya. Kenapa itu kamu nangis beneran? Konsep aja, cuma Hah? konsep. Itu lebih parah dari kita. dia lebih ini ya. Salut. Tadi bilang itu beneran, maksudnya kalau beneran kok bisa yang ambil kamera terus tiba-tiba nangisnya di situ. Dia nangis lagi. Tapi itu mewakili banget. mewakili kita semua Tapi itu juga. mewakili public figure ya, biar Bener kalian kan? tahu. Kak Karen kayaknya juga gitu kan? Semua, itu sih pasti semua kayak Semua. begitu. Tapi Iya, kan atas nama profesionalisme kita juga akhirnya ketika di depan kamera Enggak, kalau Karen nggak nangis gitu. Gimana? Kalau udah saking penuhnya banyaknya pelangga-pelongo deh jangan. Tapi Tiwi, dari postingan kamu segala macam kelucuan kamu itu endorsement banyak yang masuk nggak sih akhirnya? Lumayan sih, kemarin ada beberapa. Cuma pada akhirnya sebenarnya kalau aku lebih ke untuk lebih ke engagement bahwa orang-orang pada akhirnya lebih mengenal aku lagi, terus lebih memperlihatkan Tiwi tuh seperti ini. Dan apa ya, kalau nggak bisa dipungkiri sih sekarang acara apapun pasti ngelihatnya Dari konten. kontennya apa aja sih, seru nggak sih kontennya, followersnya berapa, insightnya bagus apa nggak, kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku kayak harus bisa beradaptasi dari yang ya milenial. Tadinya dia males banget. Malas banget konten-konten sebenarnya. Cuma akhirnya dapet tim, Sekarang mah wajib. dapet tim yang solid. Kak Indra juga bagus-bagus loh kontennya. Iya, sama Oh, mereka mah tanya. Mas, memang Maka Mona ya. Iya. Joget-joget berdua. Tapi kalian berdua kalau disuruh pilih gitu ya, lebih asik untuk single soloist atau sama-sama berdua aja? Jujur. Jujur ya, dua-duanya sangat Enakan. menyenangkan sih. Gak bohong ah. Dua-duanya sama bohong. Kok kamu bilang bohong ah? Emang Tika ngerasanya gitu. Sekarang juga kamu kan senang kan sendiri, masa ngejahit berdua? Gak mungkin kan? Maksudnya kita menikmati apapun kerjaan yang memang kita dapatkan aja sih. Kalau memang misalnya dapatnya sendiri-sendiri, kita jadi sendiri. Kalau berdua itu lebih asik lagi. Kayak kemarin kita berdua seru ya. Oh, berdua seru, sendiri juga seru ya, tergantung Jadi kita gimana sekarang saling rezekinya. ngebebasin aja sih sekarang. Oh, jadi kalian nggak ada misalnya perjanjian kalau sendiri harus ini kalau berdua gini, nggak, bebas-bebas aja. Asal kasih tahu lah ya. Komunikasi yang paling penting ya. Tapi kita juga happy bukan cuma karir mereka yang sekarang jauh lebih baik setelah adanya konflik 4 tahun mereka sempat renggang. Tapi ini kalau ngomongin soal urusan kebahagiaan, kita juga bahagia karena Tiwi di tahun 2020 ya.
akhirnya menikah lagi. Ya. Betul ya, kita mau lihat yang satu ini. Tiwi XT2 sengaja menikah lagi. Tito! Kedua. Lu pikir terminal 2. Tiwi XT2 sengaja menikah lagi. Karina baru minta anaknya. Ceritanya gimana sih? Anaknya pengertian banget ya. Enggak sih sebenarnya. Memang Kalau kamu mau aja? dipikir mau nikah lagi sebenarnya nggak ada kepikiran pengen nikah lagi. Maksudnya ya udah deh aku berdua aja sama Reo gitu. Cuma karena sosok bapak itu sangat kurang kalau di rumah karena kan cuma ada aku, Reo sama Mbak kan gitu. Jadi aku ngeliat Reo selalu apa-apa liatnya aku. Kan nggak mungkin kalau misalnya aku bukan tipikal ibu yang ikut bermain bola, ikut bermain basket mengantar iya gitu. Cuma maksudnya aku pengen ada ngelihatnya ini anak kayaknya emang harus ada bonding apalagi dari bapak gitu ya, sosok figur ya, figur ayah, figur laki-laki gitu. Karena jujur mungkin waktu aku kecil pun juga kan aku lumayan kurang dekat sama bapak. Jadi kayak seorang anak perempuan, kalau aku ya perempuan tuh sama harus bapak dekat sama biasanya. bapak. Betul. Harus gitu. Ya. Nah, akhirnya aku ngeliat masa sih Reo tiap hari ngeliatin aku make upan gitu kan, tuh ngeliatin aku nyatok-nyatok rambut gitu. Sedangkan aku butuh dia harus bisa menjadi sosok laki-laki yang kedepannya dia harus bisa apa? ya? Tough. Harus bisa tough. Kuat lah. Ya pokoknya. gitu. Dan mungkin dia juga sempat ngeliat pengen main sama papa gitu. Papanya kan mungkin waktu itu lagi sibuk kerja kali ya. Jadi jarang ada waktu gitu. Waktu kamu menikah lagi sama Arsyad ya? Itu di saat Reo umur berapa ya? Reo itu 2013, 7 tahun berarti. 7 tahun. Artinya untuk sampai usia 7 tahun mencarikan figur ayah bagi Reo tuh cara yang kamu lakukan seperti apa? Waktu itu pertemuannya sama, aku manggilnya AA ya, Mama tuh terbilang singkat sih karena memang dikenalin sama, jadi sahabatku itu punya suami ini punya sahabat, nah itu dikenalin di situ. Dan akhirnya kita lebih intensnya waktu itu memang by WhatsApp, dan waktu itu jarang ketemu sih gitu. Cuma dari beberapa hal yang memang aku obrolin, apa aja yang aku butuhkan, kita berdua tuh kayak sama-sama deep talk ya, jatuhnya deep talk. Dan aku menceritakan apa yang aku butuhkan untuk menjadi pasangan, karena memang Arsyadnya juga waktu itu meminta untuk lebih serius gitu. Sampai akhirnya dikaruniai momongan di tahun 2021. Betul, Alea. Alea. Sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Baik, Tika dan juga Tiwi, kita ikut bahagia juga dengan kebahagiaan kalian masing-masing. kasih. Tapi kali ini kita pengen tahu apa dalam isi kepala kalian, karena kita akan memainkan sebuah permainan green flag or red flag. Oke. Silakan diangkat green flag kalau boleh, atau iya banget, kalau red flag enggak banget. Yang pertama. Suami yang suka melarang hobi istrinya. 1, 2, 3. Jangan ini. Tapi suami kalian benar-benar mengizinkan kan? Mengizinkan dong, harus. Dengan ada waktu untuk keluarga juga dong pasti. Iya. Utamakan Tetap ada beberapa Iya. rules. Oke. Temen lama nggak ketemu, sekalinya ketemu, minjem uang. 1, 2. Oh, cepet banget. Aku tuh nggak suka minjemin orang, minjemin duit, nggak suka. Aku nggak suka. Ngasih aja kalau mau Mendingan secukupnya ngasih, ya. ya. benar. Karena takutnya Karena kalau malah misalnya berantem. jadi Iya, utang nggak kan malah bagus. jadi nggak Iya enak-enak. jadi masalah. Uang suami dipegang semua sama istri. 1, 2, 3. Bingung ya. Kenapa? Oke, kalau Tika jelas red flag. Red flag. Karena aku sama suami itu, Ini deh. memang konsepnya dari awal nikah itu aku nggak pernah megang uang suami kayak gitu. Jadi aku tetap kasih dia, ya udah dia harus megang Ngejatah uang. aja ya, Oke. ngejatah Ya 30% ya. Kalau kamu Tiwi kenapa bingung? Enggak, bingung tadi mencerna dulu, mencerna. Karena masalahnya ya aku tipikal yang sama kayak Tika juga. Jadi ya udah ini. Yang penting apa yang pas kita ada mau gitu ya dikasih. Yang penting kebutuhan harus kebutuhan anak sih Yang penting kalian cukup lah ya. Iya. Cukup buat beli tas branded. Enggak. Cukup buat jalan-jalan ke luar negeri. Semuanya serba kecukupan Enggak. ya. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.